Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang limit, yaitu 1.5 limit di tak hingga atau limit tak hingga. Nah, ini sebenarnya sebagai contoh ya, kita ingin tahu nih limit x menuju tak hingga. Tak hingga tuh di sini tak hingga positif, artinya nilai x semakin membesar gitu sampai tak hingga dari x dibagi 1 plus x kuadrat. Nilainya bagaimana ya, ada atau tidak gitu. Nah, ini dari bentuk eksperimen atau kita coba masukkan nilai x. Misalkan x kita coba nilai x di sini adalah x dibagi 1 plus x kuadrat. Nah, kalau kita misalkan ambil nilai x nya mulai contohnya 10, nah pasti ini akan menjadi 10 dibagi 1 tambah 10 kuadrat, 100 dibagi 101 ya, kira-kira ini nilainya adalah 0,099 ya, 0,099. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita ambil x yang cukup besar, misalkan 100, nah ini kan kita akan menjadi 100 dibagi 1 tambah 100 kuadrat, 10.001. 100 dibagi 10.001 jadi lebih kecil lagi, kira-kira ya 0,010 ya. Ya, kita abaikan aja satunya. 100 dibagi 10.000 ya, 1/100, jadinya 0,01, 1/100. Nah, kalau x nya kita makin buat jadi lebih besar, kita ambil misalkan 1000, maka ini akan menjadi 1000 dibagi 1 juta, jadi 0,001, kira-kira seperti itu. Nah, semakin x nya membesar sampai tak berhingga ya, ini baru 1000, 10.000 misalnya, akan lebih kecil lagi, 0,001 ya, karena akan menjadi 10.000 dibagi 10.000 kuadrat. Nah, kira-kira akan menjadi 0,001, makin kecil. Nah, ini kira-kira kalau x nya menuju tak hingga, nilai ini akan jadi gimana? Makin kecil ya, makin menuju 0. Nah, makanya kita menulis ini jawaban dari masalah ini, limit x menuju tak hingga x dibagi 1 plus x kuadrat, ini hasilnya menjadi 0. Oke, jadi jawabannya ini adalah 0. Begitu juga kalau misalkan x menuju min tak hingga, jadi x nya bilangan negatif. Kan kalau negatif contohnya ini kita ganti nih jadi min 10. Atasnya negatif, tapi karena di bawahnya adalah kuadrat tetap positif, jadi nilai jadi negatif. Kalau ini jadi min 100, ini sama nilainya, cuman bedanya ada tanda negatif. Ini juga jadi negatif. Negatif mulai 0,01, 0,001 negatifnya, makin lama makin kecil, tinggal sedikit angka di sini ya menuju 0 juga. Makanya kita menuliskan di sini x per 1 plus x kuadrat untuk tak hingga negatif juga hasilnya akan menjadi 0 ya, menuju nilai 0. Nah, seperti itu. Kemudian seperti limit yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada juga definisi formal dari limit. Oke, limit saat x menuju tak hingga ya. Bagaimana definisinya? Jadi ini untuk definisi limit x menuju tak hingga. Misal f terdefinisi pada selang ya dari c sampai tak hingga untuk suatu c ya, c ini suatu bilangan real begitu.
kita katakan limit X menuju tak hingga dari suatu fungsi fx bernilai L, ya, dia punya nilai. Kalau tadi kan nilainya 0, ya, L nya 0, berarti jika untuk setiap, ini pakai epsilon lagi, untuk setiap epsilon besar 0 terdapat bilangan M, ya, bilangan M ini berkorespondensi dengan epsilon, sehingga jika X lebih besar dari M, maka, nah, tanda ini jika maka, ya, jika X besar dari M, maka nilai mutlak fx kurang L menjadi kecil dari epsilon. Jadi M nya ini berkorespondensi dengan epsilon. Kalau M nya ini kita ambil makin besar angkanya, nilai epsilonnya makin kecil. Jadi jarak antar fx dengan L semakin kecil, sehingga limitnya kita katakan nilai limitnya L. Nah, gitu. Itu kira-kira. Begitu juga untuk X menuju min tak hingga, hampir sama definisinya. Cuman bedanya kalau di sini pada C menuju tak hingga, dari C sampai tak hingga. Kalau X menuju negatif tak hingga, berarti dari negatif tak hingga sampai C. Ya, definisi formalnya sama aja. Misal F terdefinisi pada selang min tak hingga sampai C untuk suatu C bilangan real, ya. Kita katakan limit X menuju min tak hingga dari suatu fungsi fx bernilai L jika untuk setiap epsilon besar 0 terdapat, kalau sebelumnya kan delta, ya, kita gunakan, ya. Sekarang terdapat, ini apa tadi, bilangan M, sehingga untuk X, jika X kecil dari M, jadi kan M nya bilangan yang sangat kecil, begitu kecilnya menuju min tak hingga, X nya lebih kecil lagi dari min, lebih kecil lagi dari M. Ini mengakibatkan fx dikurangi L itu kecil epsilon, jadi hampir sama bentuknya. Yang berubah tadi adalah di sini, kemudian kalau ini X besar M, kalau yang menuju min tak hingga ini adalah kecil dari M. Ini definisi limit saat X menuju min tak hingga. Jadi hampir sama definisinya. Harusnya ini ada, ya, contoh yang menggunakan definisi formal, tetapi kita akan coba beberapa contoh penyelesaian limit X menuju tak hingga aja, ya, yang bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Sebenarnya ada trik dalam mengerjakannya. Bagaimana? Contohnya, buktikan, tadi kan sudah di eksperimen, ya, buktikan bahwa limit X menuju tak hingga X dibagi 1 plus X kuadrat sama dengan 0, ya. Tadi kan kita tunjukkan bahwa ini menuju 0, gitu. Nah, langkah pengerjaannya, ya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita
kita tidak akan menggunakan epsilon. Di sini kita jawab limit X menuju tak hingga. Jadi tipsnya adalah membagi dengan pangkat tertinggi. Kebetulan pangkat tertinggi di sini adalah X kuadrat ya. Kita bagi dengan X kuadrat, limit X menuju tak hingga. Jadi atas kita bagi dengan X kuadrat, jadi X dibagi X kuadrat. Masing-masing dibagi X kuadrat, 1 per X kuadrat. Ini juga X kuadrat dibagi X kuadrat. Sehingga diperoleh yang atas menjadi 1 per X. Kalau yang bawah menjadi ini 1 per X kuadrat. Ditambah ini 1 ya. Nah, kita pisahkan masing-masing limitnya. Limit X menuju tak hingga 1 per X. Ini limit X menuju tak hingga 1 per X kuadrat. Bisa langsung ya, kalau tambah juga boleh dipisahkan menjadi masing-masing limitnya 1. Nah, untuk yang bagian atas ini nilainya menjadi apa? 1 dibagi X, X menjadi tak hingga positif ya, dia akan menjadi 0. Kemudian 1 dibagi X kuadrat, X nya suatu bilangan positif sampai tak hingga, jadi 1 dibagi tak hingga ya, jadi hasilnya adalah 0. Kemudian limit 1 ya, kalau konstanta langsung aja nilai konstantanya 1. Jadi jawabannya adalah 0 dibagi 0 tambah 1 ya, 0 dibagi 1 adalah 0. Jadi bisa juga seperti ini dengan membagi penyebutnya, membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, contoh lainnya, cari limit X menuju min tak hingga dari 2X pangkat 3 1 plus X pangkat 3. Nah, ini kita menyelesaikannya dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. 2X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 3. Bawahnya ini 1 per X pangkat 3. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, sehingga ini menjadi limit X menuju min tak hingga. Yang atas bersisa 2 ya. Kemudian yang bawahnya ini 1 per X pangkat 3 dan ini ya 1. Sehingga kalau kita limitkan masing-masing bagiannya, yang atas tetap 2, yang di bawah ini 1, tak hingganya di perpangkat 3 ini akan jadi 0 ya, ditambah 1, sehingga ini menjadi 2 dibagi 0 tambah 1 adalah 1. Jadi jawabannya adalah 2. Untuk penyelesaiannya sendiri termasuk mudah ya. Nah, yang menggunakan pembuktian epsilon tadi yang mungkin butuh yang lebih susah gitu, harus menemukan epsilon si M nya yang bagaimana gitu, sehingga diperoleh nanti fx min L nya adalah kurang dari epsilon. Kita abaikan saja yang itu. Kita akan coba untuk sebenarnya limit dari barisan ya. Barisan biasanya menggunakan AN gitu, A1, A2 dan seterusnya. Nah, kita contohnya saja, limit N menuju tak hingga akar dari N plus 1 N plus 2. Ya, ini maksudnya kita mengambil nilai ya, N nya ini adalah N bilangan asli, kita bilangan asli ya. Jadi makna dari ini, AN nya adalah akar N plus 1 dibagi N plus 2. Jadi kalau kita punya suku pertamanya adalah berarti N nya ganti 1, 1 tambah 1 2, berarti akar dari 2 per 3. Kemudian A2 akan menjadi akar dari ganti 2 jadi 3 per 4 dan seterusnya.
kemudian A3 akan menjadi akar dari 4/5. Nah, seperti itu. Kira-kira kalau n-nya menuju tak hingga, ya sukunya makin banyak, A3, A4, A5 sampai seterusnya, sampai A tak hingga gitu, nilainya akan jadi sukunya akan jadi berapa gitu ya. Ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara biasa ya. Untuk limit kalau ada akar kita boleh masukkan ke dalam akar. Ini masih ingat tentang materi limit yang di awal kita pelajari, n plus 1 dibagi n plus 2. Nah, untuk yang ini kita membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan cuma n ya. Pangkat tertinggi itu maksudnya kalau ada n kuadrat, n pangkat 3 berarti lebih besar pangkatnya. Karena pangkat tertingginya hanya n, kita membagi dengan n. Membagi dengan n itu n dibagi n, 1 dibagi n, begitu maksudnya. Ini n dibagi n ditambah, kita tulis n per n ditambah 2 per n, begitu ya. Nah, kalau kita selesaikan yang ini bentuknya, n dibagi n kan jadi 1 ya. Seharusnya enggak apa-apa kalau kita tidak menulis n dibagi n ya, asalkan kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah membagi dengan pangkat tertinggi. Maka yang kita tulis misalkan n dibagi n 1, ini 1/n, n dibagi n 1, 2 per n, ini juga boleh langsung ke sini. Nah, kita selesaikan untuk limit ini masing-masingnya. Tentu saja untuk 1/n ini kalau n menuju tak hingga akan jadi 0, ini juga akan menjadi 0. Jadi akan menjadi akar 1 plus 0, ini juga 1 plus 0 ya, sehingga ini akan menjadi akar dari 1 plus 1, jadi akar 1 adalah 1. Jadi jawaban dari limit n menuju tak hingga akar dari n plus 1 per n plus 2 itu jawabannya adalah 1. Jadi begitu maksudnya. Nah, ada juga limit tak hingga, limit yang hasilnya menjadi tak hingga. Jadi kalau tadi kan x-nya yang menuju tak hingga, itu kita sebut limit di tak hingga ya. Jadi saat x-nya menuju tak hingga, ada juga limit yang nilainya tak hingga, jadi kita sebut limit tak hingga. Jadi kalau tadi limit di tak hingga, sekarang limit tak hingga definisinya apa? Kita sebut limit x menuju suatu bilangan ya. Misalkan bilangan c-nya itu positif, fx sama dengan tak hingga, jadi nilainya tak hingga. Jadi ini kita sebut definisi limit tak hingga, hasil limitnya yang tak hingga. Jika kapan nilai limit itu tak hingga? Jika untuk setiap bilangan positif m terdapat delta positif ya yang berkorespondasi dengan m, sehingga untuk x kurang c lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, maka fx-nya akan menjadi lebih besar dari m. Jadi nilai fungsinya akan selalu lebih besar dari suatu bilang positif, jadi makin membesar gitu nilai fungsinya. Jadi makanya disebut nilai hasilnya tuh tak hingga ya. Nah, untuk nilai-nilainya sendiri bisa saja nilai fx, nilai limitnya itu tak hingga, ini kan positif di sini ya, atau min tak hingga. Jadi ada beberapa bentuk yang mungkin akan muncul saat kita mengerjakan masalah limit. Misalkan limit x menuju c positif, tadi nilainya adalah min tak hingga.
C positif, masih ingat ya, C didekati dari kanan gitu. Ini limit kanan ya. Bentuk-bentuk lain, kalau tadi kan yang positif, sudah ada positif tak hingganya, jadi bisa saja mungkin saat X menuju C positif ini, C diambil dari kanan, fx nya nilainya jadi min tak hingga. Bentuk-bentuk lainnya, kemudian X menuju C dari kiri, fx bisa saja nilainya negatif, tak hingga, atau min tak hingga juga ada, min tak hingga ya. Kemudian yang keempat, limit X menuju tak hingga fx, hasilnya juga tak hingga begitu. Kemudian limit X menuju tak hingga fx, min tak hingga, jadi bisa tak hingga positif atau tak hingga negatif. Kemudian nah, sebelumnya X menuju tak hingga aja ada menuju min tak hingga dari 1 fx, hasilnya tak hingga. Kemudian yang terakhir, X menuju min tak hingga, hasilnya min tak hingga. Oke, seperti itu. Kita coba selesaikan ya. Untuk contoh 6 ini, tentukan limit X menuju 2 positif di 2 didekati dari kanan, X plus 1, X kuadrat min 5X plus 6. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Kalau kita faktorkan ya, X menuju 2 ya, masih bisa faktorkan ya, yang bagian bawah. Kalau kita faktorkan bentuknya, ini menjadi X min 3, X min 2. Dari mana? Ya, 6 itu kan min 3 kali min 2, tetapi jumlahnya adalah min 5. Jadi faktornya adalah seperti itu. Nah, kalau X nya menuju 2 dari kanan, nilai yang atas bagaimana? Kalau ini kita ganti 2 ya, X plus 1 nya, X kita tahu X nya menuju 2 dari kanan, maka X plus 1 nya akan menuju 2 plus 1, 3 ya, akan menuju nilai 3. Kemudian untuk kita lihat yang bagian bawahnya, X min 3 nya jadi apa? Nah, ini kita ganti si X nya 2 gitu, 2 kurang 3. Jadi kalau X menuju 2 positif, X plus 1 menuju 3. Kemudian X min 3 menuju min 1 ya. Nah, lalu X kurang 2 nya bagaimana? Ini akan menuju 0 dari kanan. Kenapa dari kanan? Kan X kurang 2 dari, ya, kalau kita punya garis bilangan ini 2 positif itu berarti didekati dari kanan, jadi nilai X nya bisa mulai 3, 4 begitu sampai 2, berarti dia akan mendekati nilai 0 dari kanan. Karena kalau diambil 3 kurangi 2 masih 1, 2,5 masih setengah kalau dikurangi. Oke, ini maksudnya kurang X kurang 2 ya, X kurang 2 nya menuju 0 dari kanan. Nah, maka apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Untuk nilai X plus 1 nya suatu bilangan positif ya, positif, yang ini negatif. Jadi kita akan simpulkan hasil dari limit ini. Kita hapus dulu, lihat kembali ya tanda-tandanya. Yang atas ini bernilai positif 3 ya, positif. Kalau yang ini negatif, yang ini juga menuju 0 tapi dari kanan positif.
Nah, jadi karena ada positif bagi negatif, jadi akan menjadi negatif tak hingga ya. Jadi kita simpulkan, karena kan kita membagi dengan bilangan 0 nih di sini. Jadi hasilnya akan menjadi tak hingga. Tetapi tak hingga yang positif apa yang negatif? Nah, jadi jawabannya limit ini nilainya sama dengan min tak hingga. Itu kira-kira. Kenapa? Karena ini menuju bilangan positif, x min 3 negatif. Nah, ini yang menjadi nolnya tadi. Jadi kita simpulkan jawabannya min tak hingga. Selanjutnya kita akan coba lihat ya di latihan 1.5, banyak sekali soalnya. Dari 1 sampai berapa dia? Lebih dari 70 soal ya. Setidaknya 1 sampai 38 bisa dicoba ya setengahnya. Ini banyak sekali. Lebih banyak dicoba biar lebih paham dan juga bisa membedakan nilai-nilai dari limit ini. Nah, contohnya yang pertama, berapa yang bisa saya kerjakan di sini, limit x menuju tak hingga x dibagi x min 5. Ingat ya, caranya kita membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi di pangkat tertingginya kan x, sama-sama x ya. Jadi pangkat tertingginya x, kita bagi x bagi x1, ini dibagi x1, 5 per x. Nah, sehingga ini kalau kita menyelesaikan masalah ini akan menjadi limit x menuju tak hingga x dibagi x1 1 min 5 per x. Nah, kalau kita substitusi x nya tak hingga ya, ini 5 dibagi tak hingganya akan jadi 0, karena kalau x nya menuju tak hingga nilai 5 per x itu akan menjadi 0, sehingga 1 dibagi 1 jadi hasilnya 1. Kemudian untuk pertanyaan ini, pangkat tertingginya adalah 3 ya, jadi kita bagi dengan x pangkat 3, ini dibagi x pangkat 3, ini dibagi x pangkat 3, ini juga dibagi x pangkat 3, sehingga ini akan menjadi limit x menuju tak hingga x pangkat 2 bagi x pangkat 3 1 per x, kemudian ini akan menjadi 5 per x pangkat 3, ini akan jadi 1. Nah, kalau kita ganti x nya menjadi tak hingga, 1 per tak hingga ini 0, ini juga 0, kurangi 1. Nah, 0 kurang 1 min 1, 0 dibagi berapapun ya, asalkan tidak 0, bawahnya ini tidak 0 ya, min 1, jadi 0 dibagi min 1 hasilnya 0. Jadi jawaban dari nomor 2 ini adalah 0. Kita coba ke nomor 6. Nah, ini pangkat tertingginya adalah x kuadrat, jadi kita bagi aja dengan x kuadrat. Nah, ini bisa dengan mudah ya, dibagi x kuadrat dibagi x kuadrat, sehingga yang tersisa nanti limit x menuju tak hingga, atasnya 1, ini menjadi 1 dikurangi 8 per x, ini masih 15 per x kuadrat, sehingga kalau x menuju tak hingga atasnya 1, ini 1 kurang 0 tambah 0, jadi jawabannya 1. Nah, ini yang untuk sequence-nya n menuju tak hingga ya, sama, kalau pangkat tertingginya adalah n kuadrat, kita bagi dengan n kuadrat bagi n kuadrat bagi n kuadrat, sehingga ini menjadi limit n menuju tak hingga, atasnya jadi 1 per n, ini 1 tambah 1 per n kuadrat. Nah, kalau kita ganti n nya tak hingga, ini 1 per tak hingga 0, 1 tambah 0 adalah 0 dibagi 1, 0. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga sama, kita bagi dengan pangkat tertingginya n kuadrat, kemudian ini akan menjadi limit n menuju tak hingga 1, ini 1 per n ya, tambah 1 per n kuadrat. Nah, kira-kira gimana nih? Ini bawahnya jadi 0, 0 ya, jadi ini jawabannya adalah
tak hingga. Kenapa tak hingga? Dan itu bernilai positif ya, karena di sini n-nya positif, positifnya positif gitu, positif tak hingga. Karena ini akan jadi 0 ya, 1 dibagi 0 akan menjadi 0. Jadi jawaban dari nomor 17 ini adalah tak hingga. Kemudian untuk 19 ini gimana kita melihat pangkat tertingginya? Apakah pangkat tertingginya x kuadrat? Ingat ya, ini x kuadratnya di dalam akar. Jadi akar dari x kuadrat kan x ya. Nah, makanya pangkat tertingginya di bawah ini adalah x, atas juga x. Jadi kita membagi dengan x. Jadi kalau membagi dengan x, limit x menuju tak hingga, ini menjadi 2x dibagi x, sehingga x-nya hilang, tinggal 2. 1 dibagi x seper x. Nah, yang bawah bagaimana? Kan kita membagi dengan x. Si x ini kalau dimasukkan ke dalam akar menjadi akar x kuadrat. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita membagi di dalam akar, ini menjadi x kuadrat pembaginya. Sehingga ini akan menjadi akar. Ini 1 karena x kuadrat dibagi x kuadrat 1 tambah 3 per x kuadrat ya. Untuk limit kan kita boleh menggantinya ya, atas dan bawah di dalam akarnya. Jadi ini 2 tambah 0 akar 1 tambah 3 dibagi tak hingga 0 ya, sehingga 2 tambah 0 adalah 2 dibagi akar 1 berarti jawabannya 2. Jadi untuk 19 ini kita menjawab nilainya adalah 2. Kita coba yang ini nih. Nah, ini yang apakah hasilnya akan menjadi, kalau x ya, x-nya menuju 4 dari kanan ya, x 4 positif itu 4 dari kanan, berarti x-nya tuh mulai dari ya dari tak hingga positif 5 sampai menuju 4 dari kanan. Jadi kan kita punya garis bilangan ini angka 4 nih. Nah, di sebelah kanannya 4, kita mendekati 4 dari kanan, ini ada 5, ada 6, 7 ya. Mulai dari angka yang paling besar sampai menuju 4. Nilai atas ini kan selalu positif. Sementara kalau yang bawah ini x kurang 4, karena x-nya dari paling kanan ini mulai dari 6 kurang 5 bilang positif. Tapi kalau menuju 4, si ini akan menjadi 0 ya. Jadi x-nya kan menuju 4 dari kanan, maka x kurang 4 akan menjadi 0 dari kanan juga. Jadi x kurang 4 menjadi 0 positif. Sementara atasnya juga positif, maka jawaban dari ini adalah positif tak hingga ya. Karena di bawahnya kan 0, di atasnya menuju 4 positif. Jadi 4 dibagi 0 ya tak hingga. Jadi kita bisa simpulkan sih sebenarnya kalau kita membagi dengan bilangan 0 menjadi tak hingga gitu. Masalahnya tak hingganya positif apa negatif, tergantung nilai ininya positif apa negatif juga. Si 0-nya dari kanan apa dari kiri. Nah, untuk yang 27 ini berarti kita menjawabnya tak hingga. Kemudian untuk bagian ketiga ini kita hapus dulu. Untuk bagian ketiga kita bisa, kenapa kita enggak membagi dengan pangkat tertinggi saja begitu ya. Kalau membagi dengan pangkat tertinggi itu saat x-nya ini menuju tak hingga, sementara kan ini bukan tak hingga, jadi beda cara. Ketika kita membagi dengan pangkat tertinggi, ini dilakukan saat x-nya menuju tak hingga, maka membagi dengan pangkat tertinggi ya. Dan tadi kita coba kalau menuju tak hingga kita boleh menggunakan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Sementara ini kan tidak menuju tak hingga, jadi kita tidak membaginya. Yang kita lakukan adalah perhatikan ini dari kiri si 3-nya, ini t kuadrat, bawahnya kita faktorkan. Faktornya adalah 3 min t, 3 tambah t, seperti itu. Nah, untuk
nilai ini kira-kira akan bagaimana? 3 dari kiri berarti bilangannya lebih kecil dari 3. Kalau kita buat garis bilangan ini 3, berarti kalau didekati dari kiri, dari arah kiri, ini ada 2, 1, 0, min 1, min 2. Nah, kira-kira T kuadratnya bagaimana? T kuadrat jelas untuk T mendekati 3 dari kiri, dia akan menjadi nilainya akan menjadi 9 ya. Mendekati 9. Dan itu selalu positif bilangannya. Dari kiri ini diambil min 2 kuadrat juga positif, semuanya positif. Kemudian ini kita jadi bisa kita tulis seperti ini ya. Kita pakai yang pena lain aja. Oke. Tadi kan T menuju 3 dari kiri, maka T kuadrat ya menuju 9, ya kan? Menuju 9. Nah, sementara 3 plus T gimana? 3 plus T ya akan menuju 6 ya. Karena kan T-nya menuju 3. Berarti ini akan menuju 6 dari kiri juga. Maksudnya dari kiri itu lebih kecil dari 3T-nya menuju 6. Kalau misalnya T-nya kita ambil cuma 2, berarti 2 tambah 3 tambah 2 5. Kalau 1 berarti 4. Ya, dia menuju angka 6 tapi dari arah kiri ya, menuju 6 angkanya. Nah, yang jadi masalah itu 3 min T ya. 3 dikurangi T ya, ini 3 dikurang T berarti 3 kurang T akan menuju 0 ya. Nah, coba kalau 3 kurang 2 1, tapi nolnya positif atau negatif begitu. Bagaimana kita tahu positif atau negatifnya? Coba kalau T-nya 3, dia jadi 0. Betul, ini jadi 0 ya. Kalau T-nya diambil cuma 2, 3 kurangi 2 1. Kalau diambil T-nya 1, 3 kurangi 1 2. 3 kurangi T-nya 0 3. 3 dikurangi 1 positif 4. Jadi selalu positif. Jadi dia mendekati 0 itu dari arah kanan. Jadi nolnya positif. Oke. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan nilai limit ini jelas nilai limitnya akan menjadi tak hingga ya. Kenapa tak hingga? Karena di atasnya bilangannya 3 tuh. 3 kuadrat 9, satu bilangan. Di sini juga bilangan 6. Nah, ininya jadi 0, kan kita membagi 0 tuh tak hingga. Masalahnya tak hingganya positif apa negatif? Nah, jawaban ini tak hingganya positif. Karena 3 min T mendekati 0 dari kanan. Oke. Nah, semoga ini bisa dipahami dan bisa dicoba. Banyak sekali bentuk soal lainnya dieksplor supaya lebih paham dan mudah nanti saat ujian. Terima kasih.